Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hardianti dengan stambuk A2412140 kelas A, kelompok 8. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum dasar-dasar fisika lanjut pada percobaan 6, yaitu arus bolak-balik yang diasisteni oleh Kak Agnes Trisnawati Toding. Arus bolak-balik atau alternating current artinya merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Pada prinsipnya, sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC atau alternating current adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Mengapa dikatakan sebagai arus bolak-balik? Nah, ini dikarenakan arus listrik AC punya arah arus yang seringkali berubah-ubah. Nah, perubahannya pun secara bolak-balik. Jadi, arus listrik AC ini sifatnya cenderung berubah-ubah, tidak menetap, dan perubahannya bersifat bolak-balik. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama yaitu sumber arus DC dan AC. Pemanfaatan listrik AC sebenarnya sangat luar banyak. Contoh pemanfaatan energi listrik AC adalah untuk mesin cuci, penerangan, lampu, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu listrik DC atau direct current biasanya digunakan oleh perangkat elektronika. Contohnya saja baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding dan mainan mobilan dan lain sebagainya. Nah, alat selanjutnya yaitu kabel penghubung, di mana berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Yang ketiga yaitu kapasitor, yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Kapasitas untuk menyimpan kemampuan kapasitor dalam muatan listrik disebut dengan farad atau E, sedangkan simbol dari kapasitor adalah C atau kapasitor. Nah, yang keempat yaitu resistor, di mana berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Yang kelima yaitu kumparan atau induktor, sebagai di mana kumparan atau induktor ini dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau menfilter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik AC, meneruskan arus searah atau DC, dan sebagai pembangkit putaran serta melipat gandakan tegangan. Yang keenam yaitu penjepit buaya, di mana berfungsi sebagai untuk menjepit program. Yang ketujuh yaitu multimeter, di mana digunakan untuk melakukan diagnosa atau pengujian rangkaian, mengukur tegangan, arus, resistansi, dan kontinuitas, dan menguji kelayakan komponen elektronika seperti dioda, resistor, transistor, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu kertas grafik, di mana berfungsi untuk menggambar grafik yang didapatkan dari percobaan.